sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Bandung. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jogja, nggak tahu Jogja sampai atau Solo ya, dengan kereta api Lodaya di layanan kelas eksekutifnya. Nah, seperti apa perjalanan Mas Bin? Sebenarnya nggak sendiri sih, nanti kita bakal rame-rame berempat. Dan salah satunya ada ini. Halo. Ada Kang Adi Jasa, nanti jangan lupa di subscribe channelnya. Sebenarnya kita nggak cuma berdua aja Mas ya, berempat nanti ya. Nanti itu ada Irja, ada juga adiknya Mas Rian ya. Cuman tadi itu jam 6:10 saya telepon, mereka itu masih baru beres mandi. Iya, masih OTW kamar mandi. Iya, jadi 10 menit lalu saya telepon dan mereka masih baru beres mandi. Gila sih. Padahal mereka loh yang mau naik kereta ini ya sebenarnya. Kita itu hanya mengawal saja. Iya, kita hanya sebenarnya Irja yang pengen banget naik Lodaya ini. Betul. Karena waktu kemarin pas saya naik Lodaya, saya komporin dia. Ja, ini eksekutif 1 Lodaya, di belakang lo kok nggak ada pembangkit. Nanjak, suara trotolnya edan banget. Terus nggak lama kemudian, ayolah nanti kapan-kapan Lodaya. Dan nantangin bareng-bareng ya. Di awal tahun 2022 ini kita naik Lodaya bareng-bareng. Karena emang Irja tuh udah pengen banget naik kereta yang lewat Bandung, lewat kontur yang menanjak, terus dengerin suara trotolnya bakal mantep selama perjalanan nanti. Dan kali ini kita duduk di eksekutif 1 ya, paling depan ya. Nggak ada pembangkit, nggak ada bagasi yang menghalangi. Jadi langsung lokomotif eksekutif 1. Mantap. Jadi perjalanan kali ini bakal lebih sering dengerin semboyan 35-nya si CC206 atau si Puang ya. Oke, kalau gitu seperti apa perjalanan kita berempat rame-rame? Simak terus video kita ya. Seperti biasanya, kalau memang waktunya masih cukup banyak, Mas Bin melakukan cetak boarding pass di counter check-in mandiri yang telah disediakan atau melalui fitur e-boarding pass yang ada di aplikasi KAI Akses. Berhubung waktu itu terjadi error, maka Mas Bin melakukan cetak boarding passnya di loket yang berada di dekat dengan counter check-in. Setelah proses cetak boarding pass dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan identitas dan surat-surat kesehatan yang diperlukan. Nah, setelah proses tersebut dilakukan, waktunya kita menuju kereta melalui fasilitas Skybridge yang disediakan oleh stasiun Bandung. Skybridge ini bener-bener kece banget sih dan bisa dibilang instagramable. Waktunya masuk ke dalam kereta api Lodaya yang telah tersedia di jalur 3. Dan selamat menikmati video perjalanan Mas Bin dengan kereta api Lodaya dari Bandung menuju Yogyakarta. Seperti inilah interior eksekutif 1 kereta api Lodaya pada perjalanan kali ini. Kereta berangkatan tahun 2018 buatan PT Inka Madiun ini terdiri dari 50 kursi, yang dimana pada saat pandemi ini hanya boleh ditempati 80% dari total kursi yang tersedia. Nah, untuk toilet di kereta api Lodaya kelas eksekutif itu udah dipisahkan ya antara toilet pria dengan toilet wanita. Jadi kalau misalkan kita melihat dari arah kabin, itu di atas itu sudah ada papan petunjuknya untuk antara toilet pria dan toilet wanitanya. Nah, sekarang berhubung saya laki-laki, kita langsung review aja di toilet prianya, yuk. Nah, kita kunci. Cara kuncinya begini ya. 1, 2. Oke, inilah penampakan toilet kereta api Lodaya di eksekutif 1-nya. Nah, yang pertama di sini ada cermin. Hai. Yang berikutnya ada sabun untuk cuci tangan. Kemudian ada wastafel, airnya jalan. Kemudian ada tisu, ada tempat sampah. Kemudian di sini klosetnya kloset jongkok ya. Beda kalau di kereta premium. Kalau kereta premium itu yang toilet prianya itu klosetnya kloset jongkok. Oh, sorry, ini kloset duduk. Tipe lagi. Nah, kalau airnya jalan. Kemudian di sini ada penyemprot. Airnya juga jalan. Kemudian ada pegangan tangan. Dan selanjutnya di sini untuk jendelanya ini bisa dibuka ya. Jadi cara ngebukanya begini. Dan jadi buat teman-teman yang mau toilet red ini bisa. Dan apalagi ya, nah ini ada gantungan sama ada pengarum ruangan.
Mantap. Nah, di perjalanan kali ini Mas Bin itu duduk di kelas eksekutif, tepatnya di eksekutif 1. Jadi kalau dari Bandung itu kelas eksekutifnya itu terletak di bagian depan dan pas di belakang lokomotif. Jadi di depan eksekutif 1 ini udah nggak ada kereta lagi. Dan di perjalanan kali ini juga Mas Bin dapat harga tiketnya tuh harga 260.000. Itu belinya tuh jauh-jauh hari ya, belinya tuh bulan kemarin, sebulan sebelumnya. Dan pada saat saya tadi ngecek di perjalanan hari ini, harga tiketnya Lodaya yang di kelas eksekutif itu 315.000. Buset, mahal banget ya. Selisihnya tuh lumayan jauh banget gitu. Ya sebuah sebuah reward tersendiri sih kalau bisa pesan jauh-jauh hari, jadi kayak bisa lebih ngirit gitu kan. Dapat eksekutif harganya 260.000. Ya kapan lagi. Nah, di perjalanan kali ini seperti biasa, syarat untuk naik kereta api jarak jauh itu yang pertama adalah ada suara puang. Yang pertama adalah setiap penumpang itu harus sudah vaksin minimal dosis pertama. Selain itu juga selepas vaksin itu penumpang harus sudah melakukan tes rapid ya, baik rapid antigen yang masa berlakunya 1 kali 24 jam ataupun PCR yang masa berlakunya itu adalah 3 kali 24 jam. Nah, itu perhitungannya dari pengambilan sampel ya. Nah, kalau misalkan ada penumpang di bawah 12 tahun itu wajib didampingi oleh orang tua, di mana harus dalam satu kartu keluarga pendampingnya, dan juga harus tetap melakukan tes antigen kayak begitu. Nah, sebentar lagi kayaknya lokonya bakal dipasang dan kita bakal lihat dulu lokomotif apa yang berniat sebagai penarik kereta api Lodaya kali ini. Oke, seperti apa perjalanan Mas Bin naik kereta api Lodaya? Kita lihat dulu ya. Dalam satu rangkaian kereta api Lodaya ini juga menyediakan fasilitas kereta makan yang mana letaknya itu di antara kereta eksekutif 4 dan kereta premium 1. Kurang lebih interiornya seperti ini. Nah, terdapat fasilitas musola juga, jadi untuk kalian yang hendak melakukan ibadah sholat, kalian tidak perlu bingung karena di kereta dengan bodi stainless steel ini itu disediakan musola dan juga sandal untuk keperluan wudhu. Selain menyediakan layanan penumpang dengan kelas eksekutif, dalam satu rangkaiannya juga kereta api Lodaya ini juga menyediakan layanan kelas ekonomi premium dan kurang lebih interiornya seperti ini. Ada premium 1 hingga premium 4 dalam satu rangkaian ini. Ya oke, kali ini Mas Bin sudah berada di dalam kereta api Lodaya, tepatnya di kereta eksekutif 1 dengan nomor seri sarana kereta yaitu K1011899 Dipo Kereta Solo Balapan. Nah, untuk kapasitasnya dalam satu kereta ini itu ada 50 penumpang ya, kalau misalkan belum pandemi. Kalau misalkan pada saat pandemi saat ini itu kapasitasnya sudah dibatasi maksimal 80 tempat duduk yang boleh diisi dari jumlah keseluruhan kursi yang ada. Nah, kali ini saya duduk di kelas eksekutifnya itu nomor seat 12C dan ini pas di gang ya, hari ini nggak duduk di dekat jendela, tapi semoga aja nanti bisa dapat view di jendela, dekat jendela maksudnya. Nah, oke, kalau gitu kita review satu-satu dulu yuk apa aja yang ada di kelas eksekutif. Pertama adalah dari sisi legroomnya untuk kelas eksekutif itu bener-bener luas banget ya. Untuk model kursinya itu bener biru kayak begini, jadi lebih enak dilihat dan ya lebih mengarah ke Instagramable lah ya. Nah, yang pertama di sini yang kita dapatkan ada kantong untuk menyimpan barang selama perjalanan dan juga ada tas kresek untuk meletakkan sampah. Berikutnya ini ada footrest. Footrestnya ini ketinggiannya bisa diatur ya. Jadi cara mengatur ketinggiannya itu seperti ini. Ini diinjak dulu pedalnya, kemudian seperti ini diatur dulu. Nah, ini otomatis sudah ada penahannya. Kalau diatur lagi seperti ini. Nah, jadi bisa diatur ketinggiannya.
Selain itu, dalam kereta ini juga disediakan meja kecil untuk meletakkan yang seperti minuman-minuman gitu kan, botol atau gelas. Kemudian ada colokan listrik yang ada jumlahnya 2 buah ya, cuman untuk mengisi gadget ya, ada ya gadget kalian. Kemudian di sini ada tirai, ada tirainya itu cara nariknya begini. Nah, nanti akan naik dengan sendirinya. Selepas itu ada lampu baca. Nah, lampu bacanya itu dipencet ini. Nah, berfungsi dengan baik. Selepas itu ada gantungan untuk meletakkan tas seperti ini ya. Nah, untuk tuas pengatur recliningnya itu ada di sebelah kiri atau kanan kursi kalian, dan di antara 2 kursi ini ada armrestnya, ini ada pembatasnya seperti ini, seperti itu ya. Oke, mantap. Selamat datang di kereta api Lodaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 450 km dalam waktu 8 jam 20 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 7:05 waktu Indonesia bagian Barat, yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Solo Balapan pada pukul 15:25 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidoarjo, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di Solo Balapan. Ya, tepat pada pukul 7:05 kereta api Lodaya pagi baru saja diberangkatkan dari stasiun Bandung. Dan ya, ini ada di samping saya ada Mas Irja. Kemarin dari Medan ya Mas ya? Iya, dari Medan langsung pengen nyobain kereta api Lodaya. Kenapa Mas motivasinya Mas naik Lodaya Mas? Karena udah lama banget ya nggak lewat jalur Bandung. Oh, udah lama nggak lewat jalur Bandung. Semenjak dinas ke Aceh. Gitu. Terus habis itu pertama naik Lodaya setelah sekian lama ya? Iya, Ini berarti pertama naik Lodaya udah selesai berarti ya? Iya, 3 tahun 4 tahun udah naik 3 Lodaya. tahun dong, 4 tahun baru Dulu masih naik. terakhir waktu kelas eksekutif bisnis. Masih eksekutif bisnis ya. Oke, kita nikmati dulu perjalanannya. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket, serta kami informasikan bahwa seluruh petugas kereta api telah melakukan vaksinasi dan rangkaian kereta api ini telah dilakukan sterilisasi menggunakan disinfektan. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda,
Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Selamat menikmati perjalanan yang sehat, aman, dan nyaman bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Dari kereta makan menuju tempat duduknya pada saat kereta api berjalan. Saat ini kami menggunakan pembayaran melalui QRIS, semua bank, ataupun menggunakan e-wallet lainnya. Ya, oke teman-teman, tadi sempat pramugarinya itu berkeliling untuk menjajakan layanan makan berbayar ya. Jadi kali ini saya membeli sarapannya itu nasi goreng Parahyangan. Kemudian juga sekalian pramugarinya itu membagikan satu paket healthy kit. Nah, seperti apa kita review, kurang lebih seperti ini ya. Untuk healthy kitnya itu terdiri dari satu buah masker dengan model KF94 dan satu buah tisu basah. Kemudian tadi ini saya pesen nasi goreng Parahyangan, kemudian sama satu cappuccino ini harganya itu adalah 11.000 dan ini harganya 35.000. Dan coba kita buka isinya. Di sini ada alat makan, kemudian ada nasi goreng, kemudian ini ada ayam, ada kerupuk, kemudian ada sambal, di sini ada acar dan ada timun serta ada telur. Oke, mari kita sarapan. Nah, kalau kita melakukan perjalanan di siang hari dari arah Bandung menuju ke arah timur, jangan sampai kita tertidur ya, karena selepas stasiun Cicalengka kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah yang sangat ciamik. Dan oke, mari kita menikmati pemandangannya.
Kurang lebih pada pukul 8:22 kereta api Lodaya melintas langsung stasiun Cibatu di Kabupaten Garut, di mana selepas stasiun Cibatu ini terdapat percabangan, yang mana percabangan tersebut satu jalur mengarah ke Tasikmalaya dan satu jalur lagi mengarah ke stasiun Garut yang baru saja direaktivasi. Jalur yang sebelah kanan ini merupakan jalur menuju ke stasiun Garut, dimana kabarnya sebentar lagi jalur kereta api Cibatu Garut akan diresmikan dan akan ada kereta yang melayani di jalur tersebut. Oke, kurang lebih pada pukul 8:50 kereta api Lodaya yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cipendei, merupakan berhentian pertama selepas diberangkatkan dari stasiun Bandung. Kedua. Nah, di stasiun Cipendei ini seperti biasa semua kereta melakukan pengecekan sistem pengeremannya, karena sebentar lagi tuh treknya itu bakal menurunnya tuh tajam banget gitu ya, ekstrim treknya. Dan di stasiun Cipendei ini kurang lebih berhenti selama 10 menit dan semua kereta di sini tuh wajib berhenti, walaupun sekelas Argo Wilis pun yang ya ada emblem Argonya itu wajib berhenti 10 menit. Dan suasana di stasiun Cipendei bisa dibilang ya nggak begitu rame sih, dan nggak afdol rasanya kalau di Cipendei itu nggak beli kopi di ibu-ibu situ. Wah, ayo beli ngopi dulu yuk, lanjut. Tadi jasanya bobok ya, kayaknya pules banget, nggak tahu tadi malam kayaknya dia begadang kayaknya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, waktu mencatatkan pada pukul 9:42 kereta api Lodaya dengan nomor perjalanan PUD 160C saat ini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Ini awalnya banyak banget, harusnya masuk ke Tasik itu jam 9.49. Ini masuk Tasikmalaya itu jam 9.42. Ini kereta laju banar, sumpah cepet bener ini kereta. Kita lanjutkan lagi yuk.
lebih pada pukul 10 lewat 11 menit kereta api Lodaya dengan nomor perjalanan PLB 160C saat ini telah tiba di stasiun Ciamis. Ya, tadi kita barusan melihat bahwa tadi ada adik-adik TK yang mungkin sedang edukasi tentang perkereta apian. Ya, kayaknya di sini kereta api Lodaya nggak berhenti lama dan kita lanjutkan lagi perjalanan. Yuk. Kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan. Waktu mencatatkan pada pukul 10 lewat 33 menit atau 5 menit lebih awal daripada jadwal yang seharusnya, kereta api Lodaya dengan nomor perjalanan PLB 160C saat ini telah tiba di Stasiun Banjar. Stasiun Banjar ini merupakan stasiun ujung paling timur dari daerah operasi 2 Bandung dan biasanya di sini kebanyakan kereta berhentinya sekitar 5-10 menit untuk melakukan pergantian kru ya. Jadi di Stasiun Banjar ini tadi masinisnya ganti dan sempat ada beberapa pengisian air di sana. Oke, kita lanjutkan lagi yuk, dan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah operasi 5 Purwokerto. Kurang lebih pada pukul 10 lewat 42 menit kereta api Lodaya diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah daerah operasi 5 atau Daop 5 Purwokerto. Dan setelah sini kita akan langsung di stasiun Langen. Fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry. Selamat siang buat Anda yang hormati. Selamat ini dapat tiba di stasiun Sidareja. Bagaimana mengakhiri perjalanannya di stasiun Sidareja? Kurang lebih pada pukul 11 lewat 8 menit kereta api Lodaya PLB 160C saat ini telah tiba di stasiun Sidareja. Nah, di Sidareja ini nggak tahu berhentinya berapa lama, paling 2-3 menit. Kayaknya ini datangnya awal deh, awal banyak. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya yuk. Panas banget di sini. That I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so Selamat siang buat Anda kami hormati. Selagi kereta api Lodaya akan tiba di stasiun Maus. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Maus, kami silakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan titik kembali. Pada buat Anda pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta. Informasi kedua stasiun Maus berada sebelah kanan arah datangnya kereta api. Kereta api Lodaya akan segera tiba di stasiun Maus. Kurang lebih pada pukul 11 lewat 46 menit kereta api Lodaya saat ini telah tiba di stasiun Maus. Dan dijadwalkan di sini kereta api Lodaya akan bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong Bandung. Kayaknya itu kutselnya udah kelihatan. Kita rekam dulu yuk. Pertamina. Penjelasan tambahan. Ini merupakan stasiun terminus untuk KADTL dari stasiun Maus menuju ke stasiun Tegal Larangan. Jadi ini Pertamina Lanjutkan ini. KADTL ini.
Api Mataram. Ya, kurang lebih pada pukul 12:05 kereta api Lodaya saat ini telah tiba di stasiun Kroya. Dan saat ini kita akan kembali ke jalur utama ya, jalur utama di lintas selatan. Dan saat ini selepas Kroya sampai stasiun Yogyakarta Solo Balapan akan kembali lagi ke jalur ganda. Ya, bakal banyak papasan. Oke, kita lanjutkan. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Oke, kereta api Lodaya baru saja meninggalkan stasiun Kroya dan kita kembali ke jalur double track atau jalur ganda. Dan ini bakal dari Kroya sampai ke Jogja. Jadi ya kita akan menikmati, bisa dibilang ini kecepatan tinggi ya, cuman nggak sekencang Argo Wilis. Karena memang di peta ini sekalipun memang Lodaya ini trademarknya juga F yang bisa digeber dengan kecepatan 120 km per jam, tapi untuk kecepatan operasionalnya dia tetap sekitar 100 km per jam ya, jadi nggak bisa digeber-geber banget ya. It's okay, jadi ini bener-bener keretanya kereta santai ya. Semoga dari Kroya sampai Jogja kita bisa mendapatkan banyak persilangan, papasan. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Oke, kurang lebih pada pukul 12:30 kereta api Lodaya saat ini telah tiba di stasiun Gombong. Dan tadi sebelum masuk kita sempat berpawasan sama Argo Wilis, ngebut banget cuy. Gak tahu di sini kereta api Lodaya berhenti berapa lama, kayaknya nggak lama. Kita lanjutkan lagi. Kurang lebih pada pukul 13:15 kereta api Lodaya tiba di stasiun Kutoarjo, di mana stasiun ini merupakan stasiun besar paling timur di daerah operasi 5 Purwokerto. Ya oke, sudah tiba di stasiun Kutoarjo dan kurang lebih mungkin sekitar 3-4 menitan berhenti di sini. Sebentar lagi bakal berhenti di stasiun Wates dan akhirnya tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Yogyakarta. Ya walaupun tiketnya sampai Solo sih, di sini panas banget cuy. Ayo masuk lagi yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan.
Tidak jauh dari stasiun Kutoarjo, di sebelah timur stasiun Kutoarjo terdapat percabangan yang mana yang paling kiri itu merupakan rel menuju ke stasiun Purworejo. Jadi untuk petak rel dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Purworejo untuk saat ini adalah berstatus tidak aktif. Nah, seperti yang Mas Bin katakan sebelumnya, percabangannya itu ditandai dengan ini, ada beberapa gerbong di mana gerbong ini berbelok ke arah sana. Nah, ini ke arah sana ini merupakan jalur menuju ke stasiun Purworejo yang sudah tidak aktif. Dan kita berbelok ke arah kanan menuju Yogyakarta sampai dengan Solo Balapan. Pada pukul 13:46 kereta api Lodaya KA PLB 160C tiba di stasiun Wates, stasiun pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Yogyakarta. Dan di sini nanti akan dijadwalkan berangkat kembali pada pukul 14:05. Dan di sini akan disusul oleh kereta api Argo Wilis yang berangkatnya kalau nggak salah dari Bandung itu selisih 1 jam di belakang Lodaya. Waduh, padahal berangkatnya jauh banget, tapi akhirnya kesusul juga. Ya, barusan Argo Wilis lewat. Itu walaupun kita jaraknya jauh banget ya huntingnya ya, tapi anginnya tuh kerasa banget, itu kayak gitu. Agak berasa kehantak sedikit sih. Keren banget. Nah, ini masih sekarang sekitar pukul 13:57, masih sekitar ada 8 menitan lagi kereta api Lodaya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Wates. Mantap. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You'll do anything to prove you what you are. Picking fights, stubborn even when I'm right. You know you never let me show. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. Go and burn it all to the ground, 'cause I'm done. I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I
kita baru saja meninggalkan stasiun Wates, yang mana itu adalah stasiun pemberhentian terakhir sebelum kita sampai di tujuan akhir kita di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, untuk reviewnya perjalanan dengan kereta api Lodaya ini, yang pertama adalah murah dengan harga 260.000, tapi kita harus belinya jauh-jauh hari ya, karena tadi sebelum saya berangkat itu saya iseng-iseng ngecek di aplikasi KAI Akses, itu harganya bener-bener barbar pisan gitu kan, harganya 315.000 untuk dari Bandung ke Jogja, dan Argo Wilis itu harganya 390.000. Walaupun memang dari sisi sarana antara Argo Wilis dengan Lodaya ini sama ya, untuk eksekutifnya sama persis, cuman memang dari sisi perkanya atau perjalanan keretanya itu benar-benar berbeda, di mana juga perbedaannya antara Lodaya dengan Argo Wilis ini lebih ngecer ya. Kalau Lodaya itu overall untuk sarananya benar-benar nyaman banget, AC-nya adem, guncangannya minim juga, terus juga ya enak banget lah pokoknya. Memang pada umumnya kereta stainless, walaupun memang untuk sarana yang KTK101899 ini agak berisik AC-nya. Beda ketika saya naik kereta api Argo Parahyangan beberapa waktu yang lalu ya, kita melintas stasiun Rawulu gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu perjalanan Mas Bin bersama Mas Irja dan Mas Adi Jasa, Kang Adi Jasa. Sebenarnya ini ada satu lagi makhluk satu ini ya, ada penampakan ini bareng Kang Andri juga, cuma tadi Kang Andri naiknya dari Tasik ya. Tuh. Gimana Mas perjalanannya? Seru sih naik Lodaya bareng-bareng sama Mas Irja, Mas Bintang, ada juga Mas Brian, ada juga Kang Andri yang gabung di stasiun Tasikmalaya. Seru lah bareng-bareng naik kereta api Lodaya, walaupun saya sebelumnya itu udah pernah naik, belum lama ya upload video Lodaya. Cuman karena ini rame-rame, suasananya berbeda. Lebih jadi, seru lah ya. Seru. Mana Kang ini Mas Irja? Nah itu Mas Irjanya di sana. Mas. Oke, kalau gitu sekian dulu video trip report Mas Bin dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung menuju tujuan stasiun Yogyakarta. Ya nggak apa-apa lah ya, seenggaknya hampir full trip. Oke, sekian dulu dari Mas Bin. See you on the next trip report video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Akhirnya udah sampai di Jogja lagi setelah sekian lama. Kayaknya kemarin dia naik Mutiara Timur. Oke, bye-bye. Alhamdulillah kita sampai di Jogja.